Kejarlah kekudusan. Di dalam surat Ibrani 13 dikatakan demikian, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Saudara yang kasih Tuhan, warga negara kerajaan Allah, kita ini sudah menanggalkan manusia lama, memakai manusia baru. Di sana memakai seperti begini loh, put off and put on. Put off apa yang kita tinggalkan? Segala hawa nafsu, segala greed, segala yaitu kedegilan dan juga kerakusan. Kita lihat di dunia sekarang ini, pertama-tama kita melihat ada kerakusan. Di mana-mana korupsi, ya dah. Dan setelah kerakusan ada kerusakan. Terakhir nanti kerasukan, saudara. Apa sih kekudusan itu? Set apart for God. Dipisahkan untuk Tuhan, jadi satu bejana yang mulia. Karena itu dijelaskan dengan jelas, kita harus menjauhkan diri dari segala kecemaran. Tetapi harus mengejar kekudusan yang sesungguhnya. Kalau ada the true holiness, artinya ada bukan holiness yang asli. Dulu pengertian banyak orang, kekudusan itu apa? Pakai baju putih, sepatu putih, naik sepeda dicat putih. Bahkan di Surabaya pernah ada pendeta tidak boleh naik mobil karena itu duniawi. Mereka naik becak dicat putih. Nah itu malah penganiayaan, saudaraku. Bayangkan kalau dari Surabaya harus pergi ke Gresik aja naik becak. Itu eksploitation de l'homme par l'homme. Yaitu eksploitasi manusia atas manusia. Saudara, dalam firman Tuhan di dalam surat Roma dikatakan bahkan kekudusan adalah the spirit of holiness. Jadi ini semua tentang pikiran dan roh. Bahkan hati nurani. Kata Rasul Paulus, aku melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Kembali langsung ke Efesus pasal 4. Saya akan tunjukkan pada Anda tentang itu supaya kamu dibaharui. Ya, kita ada manusia lama, manusia baru. Satu kali ada seorang Indian Amerika. Dia belajar dari seorang missionary yang mengabarkan Yesus. Dia berkata, Pastor, dulu di dalam diri saya ada 2 ekor anjing. Satu anjing putih, satu anjing hitam. Ini bukan soal ya saudara ya, bukan soal suku ataupun ras ya. Just illustration. Dia berkata, selamanya anjing hitam tuh yang menang. Anjing putih selalu kalah, bahkan berdarah-darah. Tapi saya mendapatkan sesuatu. Bagaimana caranya supaya anjing putih menang? Sederhana, dia bilang. Anjing hitam, yaitu keinginan hawa nafsunya, tidak diberi makan. Kalau kita setiap hari melihat hal yang seronok, sesuatu yang porno, dan kita menganggap hidup suci, tidak mungkin. Tetapi anjing putih saya kasih makan terus. Apa itu? Perkataan Tuhan, the word of God. Ketika saya memberi makan kepada anjing putih, yaitu maksudnya manusia barunya, maka anjing putih selalu menang, dan anjing hitam kelaparan tidak saya beri makan. Kalau itu di dalam Efesus 4 juga dikatakan, hati-hati jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tanda manusia baru. Kotor di sana, saudaraku, bukan hal yang najis saja, tapi juga perkataan yang sia-sia. Kita hancur karena apa? Pikiran kita tidak jaga. Jangan ada lagi pikirannya itu pikiran yang sia-sia dan yang bodoh. Mari warga kerajaan, tunjukkan pada dunia, inilah manusia baru dalam Kristus. Dan kita akan hidup di dalam kekudusan yang sebenarnya. Because the Holy Spirit is the spirit of holiness. Shalom warga kerajaan. Amin. Silakan duduk. Warga kerajaan dikasihi Tuhan, shalom. Apa kabar? Ya, bersama Yesus luar biasa. Sebelum masuk renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya. Pertanyaannya adalah, apakah perbedaan utama antara handphone jadul dan smartphone yang mungkin pada saat pagi hari ini kita bawa semua? Jadi perbedaan utama selain bentuk dan harganya itu kira-kira apa? Jawabannya adalah apa? Fitur. Fiturnya, fungsinya. Jadi HP yang dulu dan sekarang tujuannya sama tetapi fiturnya bisa berbeda. Handphone jadul itu kita bisa buat telepon ya, SMS, terus apa lagi? Foto. Tapi
resolusinya sangat rendah. Fotonya jadi tapi kurang bagus. Bisa video, bisa 3GP namanya ya. Jelek sekali, resolusi sangat rendah. Tetapi smartphone yang kita pakai saat ini itu bukan saja bisa untuk telepon, bisa untuk SMS ya. Bisa untuk telepon, bukan telepon saja tapi bisa video call. Kita bisa lihat wajah orang yang kita telepon. Apalagi ketika bisa connect, terhubung dengan internet, ya mau beli sesuatu tinggal klik aja. Makanan tinggal grab food. Apalagi Shopee Food. Ada lagi apa? Gojek ya. Jadi dengan mudah kita tinggal klik. Kalau mau transfer tinggal klik. Kalau mau telepon, ya itu bisa lihat wajah orang yang kita telepon. Jadi itu luar biasa, fiturnya, fungsinya, memiliki tujuan yang sama tetapi ada hal-hal yang berbeda. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini kita akan membaca di dalam Yesaya 61 ayat 1a, di sana dikatakan, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Kapan roh Tuhan ada padaku? Ketika Tuhan mengurapi aku. Pagi hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan. Kita mau hidup kudus toh, mengejar kekudusan. Pursue the holiness artinya mengejar kekudusan. Kita butuh pengurapan daripada Roh Kudus itu sendiri. Siapa rindu pada pagi hari ini dan mulai saat ini hidupnya terus penuh dengan pengurapan Tuhan. Boleh katakan amin. Tahu fiturnya, tahu fungsinya, tahu tujuannya, untuk apa pengurapan daripada Tuhan itu. Pengurapan itu berasal dari kebiasaan para gembala zaman dulu. Kutu dan serangga itu sering masuk ke bulu-bulunya domba. Dan kalau masuk misalnya di daerah perut, dia tidak akan tinggal diam di perut, dia jalan-jalan. Dan ketika jalan-jalan mendekati kepala, apa yang akan terjadi? Kutu atau serangga ini akan masuk ke telinga dan masuk ke hidung. Kalau manusia enak, kalau ada serangga masuk, kita bisa langsung apa? Sisihkan atau pakai tisu, kita ada tangan. Kalau domba nggak punya tangan, masuk ke telinga, hidung gatel, ya atau nggak nyaman, apa yang dilakukannya? Maka dia berusaha untuk mengeluarkan kutu dan serangga itu, dia menabrakkan dirinya kepada pohon, kepada batu, dan akhirnya domba itu mati. Jadi gembala-gembala di zaman dulu itu mereka menuangkan minyak ke atas kepala domba tersebut. Dan itu membuat bulu domba itu menjadi licin sehingga kutu maupun serangga itu tidak mudah untuk mencapai telinga atau mencapai hidung. Nah, dari kebiasaan ini, urapan itu menjadi simbol daripada perlindungan. Pengurapan itu simbol dari berkat. Simbol daripada pengesahan atau dimateraikan. Dan dalam perjanjian lama, ada 3 macam pengurapan. Yang pertama itu disebut dengan pengurapan orang kusta. Kalau kita membaca Imamat 14, orang yang sudah dinyatakan, yang sudah sembuh dari kusta, mereka harus datang kepada imam. Dan setelah dicek, maka mereka akan diurapi, yang disebut dengan pengurapan orang kusta. Imam itu akan mengambil minyak, kemudian dioleskan, dibubuhkan ke cuping telinga kanan, jempol tangan kanan, dan jempol kaki kaki kiri. Dan selebihnya minyak yang sisa itu dituangkan di kepala daripada orang yang sudah sembuh daripada kusta itu. Itu berbicara tentang pendamaian di hadapan Tuhan. Orang kusta berbicara mengenai dosa. Orang kusta itu berbicara tentang ketidaktaatan. Orang kusta itu berbicara tentang pemberontakan, berbicara tentang kedagingan. Miriam kena kusta karena memberontak terhadap Musa. Siapa lagi? Raja Usia kena kusta karena ketidaktaatannya. Karena dia membakar ukupan. Padahal ukupan itu tugas seorang, membakar ukupan itu tugas seorang imam. Gehasi, muridnya Elisa, kena kusta karena apa? Rakus, kedagingan, hidup menuruti hawa nafsu.
Dan zaman dulu orang yang sakit kusta itu adalah orang yang dikucilkan, orang yang diasingkan. Dan saya mau beritahu bahwa semua daripada kita, dulunya kita semua adalah orang-orang kusta. Orang-orang yang memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. Orang-orang yang menuruti hawa nafsu. Orang yang diasingkan, yang dikucilkan jauh dari hadirat Tuhan. Hidup menurut keinginan kita. Keinginan daging dan tinggal dalam dosa. Tetapi puji nama Tuhan, sekali lagi saya ulangi. Oleh karena anugerah kasih karunia Allah melalui darah Yesus, maka setiap kita yang dahulunya adalah orang-orang kusta sudah ditahirkan. Kita menerima pengurapan orang kusta dan dinyatakan tahir dan berdamai dengan Allah. Oleh sebab itu di dalam Efesus 1 ayat 4 firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kudus dan tak bercacat itu berbicara tentang tahir. Itu pengurapan yang pertama. Pengurapan apa Bapak Ibu? Orang kusta. Yang kedua adalah pengurapan imam. Kita akan membaca di dalam Imamat 8 ayat 30. Firman Tuhan berkata, dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang ada di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, kepakaiannya dan juga kepada anak-anaknya. Dan kepakaian anak-anaknya, dengan demikian ditabiskannya lah Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Jadi pengurapan imam ini adalah pengurapan menerima jabatan para pelayan yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan firman Tuhan di perjanjian baru di 1 Petrus 2 ayat yang 9. Nah dari sana dikatakan apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Makna daripada imamat yang rajani di sini adalah para imam-imam yang melayani sang raja. Oleh sebab itu, setelah kita menerima pengurapan orang kusta, kita menjadi tahir, maka kita diberi kesempatan untuk menerima pengurapan imam, yaitu setiap daripada kita adalah para imam yang melayani sang raja. Amin. Sekali lagi pelayanan tidak terbatas pada kegiatan di dalam gedung gereja atau di dalam struktur organisasi. Alkitab menggambarkan pelayanan itu sebagai bagian dari hidup orang percaya dimanapun mereka berada. Jadi pelayanan tidak hanya di gereja. Gereja ini merupakan salah satu tempat di mana kita bisa melayani. Tetapi bukan satu-satunya. Sebab Yesus sudah memberikan kita teladan. Bagaimana Yesus itu melayani di jalan-jalan. Yesus melayani di gunung. Yesus melayani di pasar. Bahkan di antara orang-orang yang dikucilkan masyarakat. Ya, kita bisa melayani orang yang sakit. Keluarga yang sakit, orang tua yang sakit. Kita bisa melayani dengan menjadi pendengar yang baik bagi orang-orang yang membutuhkan, yang sedang susah. Ya, sering saya memberikan contoh di mana ketika kita di kendaraan umum, ya kita bisa memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih tua, ibu hamil atau anak. Itu merupakan pelayanan kita kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, ketika engkau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, sekali lagi kita semuanya dahulu adalah orang-orang yang berdosa, tetapi kita sudah diurapi dengan pengurapan orang kusta. Kita dilayakkan. Setelah itu kita menerima pengurapan imam, kita diberi kesempatan untuk melayani di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan yang ketiga adalah pengurapan raja. Ketika seorang raja dilantik, maka dia akan menerima apa? Mahkota. Mahkota saja? Tidak. Ada tongkat. Saya pelajari sebenarnya apa sih arti daripada tongkat itu. Saya cari di dalam kamus. Itu bahasa aslinya itu scepter. Scepter itu a decorated stick.
Jadi tongkat that is carried by a queen or king, dibawa oleh seorang raja atau ratu. During some official ceremonies, ada dalam sebuah perayaan atau seremonis yang resmi, as a symbol of their authority. Jadi scepter itu berbicara tentang authority. Kita akan belajar beberapa ayat ya, dan kita menghubungkan dari satu ayat ke ayat lain sehingga kita mengerti apa sih maksud daripada scepter itu menurut firman Tuhan. Di dalam Keluaran 4 ayat 2, Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa apa? Tongkat. Kemudian maju lagi di Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan apa? Tongkatmu itulah yang menghibur. Tongkat itu yang menghibur kita. Selanjutnya di dalam Yohanes 14 ayat 26, di sana dikatakan apa? Tetapi penghibur, yaitu apa? Roh Kudus. Dan yang selanjutnya di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari semua ayat ini, kalau kita baca perhatikan baik-baik, ternyata tongkat itu berbicara mengenai Roh Kudus. Dan firman Tuhan berkata, jika Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu akan menerima kuasa, kamu akan menerima otoritas. Begitu juga dengan Samuel ketika mengurapi Daud, dijelaskan di dalam 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Jadi pengurapan raja itu memberi kita kuasa. Memberikan kita otoritas kepada kita semua untuk apa? Menaklukkan musuh-musuh rohani. Menaklukkan kuasa kegelapan setan dan teman-temannya itu dengan otoritas dari raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Otoritas untuk menaklukkan alam seperti Yesus menenangkan badai. Untuk menyembuhkan sakit penyakit dan melakukan mujizat. Saya bersama dengan Mas Rio beberapa tahun yang lalu, masih ingat, ketika salah satu karyawannya itu kerasukan setan dan berusaha, kalau tidak salah pegang pisau ya, mau menusuk siapa saja, dan dia berusaha untuk mencelupkan, karena waktu itu jualan kentang K-Patats yang goreng kentang itu kan ada minyak yang lagi mendidih, berusaha untuk mencelupkan tangannya ke dalam di situ. Dan apa yang terjadi? Satpam di sana, kalau nggak salah ada 5 orang berusaha untuk untuk menangkap supaya menenangkan, cuma dilempar begitu saja. Dan saya masih ingat Mas Rio kemudian hubungi saya katakan di dalam Yesus kita memiliki otoritas. Karena kenapa? Kita dulunya orang berdosa, ya kita orang berdosa, tapi kita sudah diurapi. Kita menjadi kudus tak bercacat di hadapan Tuhan, dan kemudian kita diberi kesempatan untuk melayani. Dan kita melayani itu bukan asal melayani, tetapi pelayanan kita itu disertai dengan kuasa daripada Allah. Dan saya datang kepada Mas Rio, saya katakan bawa aja ke sekretariat. Dan orang yang kerasukan setan, kita cuma berkata, turun, dia turun. Terikat, dia akan terikat. Masuk, dia nggak mau masuk sekretariat waktu itu. Tetapi kita cuma katakan, masuk sekarang, dia jalan sendiri. Dan ya, karena di mulut kita itu sekarang ini ada kuasanya. Ya, nanti kalau mau lebih jelas tanyakan Mas Rio. Tanyakan Rio bagaimana pelayanannya sehingga orang itu dilepaskan. Dan saya memberitahu bahwa jangan sampai ada orang Tuhan itu takut hantu. Ada di sini tidur tidak berani sendiri. Betul? Ada kaca-kaca di kamar itu ditutupi dengan apa? Dengan kain, supaya nanti waktu tidur ngelihat kaca ada yang nginceng. Loh, kita ini orang memang dulunya berdosa. Tapi ingat,
Kita sudah ditebus, ditahirkan kudus. Saatnya kita ini keluar untuk melayani dengan kuasa yang daripada Tuhan. Amin. Jadi jangan cuma tinggal di rumah saja. Kalau Tuhan sudah mengurapi kita. Nanti ya, setelah selesai ada satu sesi ya, ibadah selesai nanti Mas Rio jangan pulang ya. Ada satu sesi bagaimana kita bisa merasakan, menghidupi firman Tuhan dan kuasa yang ada di dalam kehidupan kita. Baik, terus untuk apa tujuan pengurapan yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama saya akan jelaskan ya tujuan pengurapan. Kita akan membaca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 terjemahan sederhana Indonesia. Firman Tuhan berkata, penguasa kita yang maha kudus, Kristus, sudah mengurapi kita dengan Roh Kudus. Sehingga kita semua bisa membedakan ajaran benar dan yang palsu. Itu yang pertama. Karena kemarin saya mendapatkan sebuah kiriman. Ada seorang, saya tidak tahu, ada seorang wanita yang berkhotbah di mimbar. Dan dia berkata begini, hati-hati sekarang ini kita harus mengerti. Dibedakan antara Roh Kudus dan Roh Kristus. Sebab kenapa? Roh Kristus. Kristus bahasa aslinya Kristos yang artinya diurapi. Jadi roh yang sudah diurapi. Sedang Roh Kudus itu bukan roh yang diurapi. Dari dulunya dia memang Roh Kudus. Tetapi Roh Kristus adalah roh yang diurapi. Jadi ada dua roh sekarang ini. Hati-hati. Padahal Roh Kudus dan Roh Kristus itu sama. Jadi kita bisa membedakan. Ya, pada akhir zaman ini sulit untuk membedakan ajaran sesat dan ajaran yang benar. Ya, Alkitab memperingatkan kita tentang nabi-nabi palsu dan juga guru-guru palsu. Jadi tujuan pertama, pengurapan itu ada yang penting itu, dapat membedakan ajaran yang benar dan yang palsu. Yang mengerti katakan amin. Karena jelas firman Tuhan berkata di dalam Matius 7 ayat 15. Yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bahkan Alkitab mencatat bahwa setan itu mereka bisa datang seperti apa? Malaikat. Bisa muncul di mimbar? Bisa. Hati-hati, oleh sebab itu prinsip utama yang mendasari taktis iblis itu penipuan. Dia adalah penyamar yang ahli dan cerdik. Dan kita tahu penipuan pertama terjadi di mana? Taman Eden. Dan terus berlangsung sampai hari ini. Dia masuk ke dunia maya. Artikel-artikel yang kita browsing, yang kita download, sosial media, khotbah-khotbah rohani yang di YouTube. Hati-hati yang suka klik-klik YouTube maupun sosial media. Bahkan dia menerobos sampai ke sekolah-sekolah teologi, sampai ke mimbar. Oleh sebab itu Alkitab memperingatkan kita untuk menguji segala sesuatu. Jangan sampai kita tertipu dan tersesat. Mengapa saya katakan tersesat itu berbahaya? Tersesat itu kita jauh dari kebenaran. Dan orang yang jauh dari kebenaran itu jauh dari keselamatan. Makanya Yesus itu menyamakan orang yang tersesat itu dengan orang yang berada menuju jalan kepada kebinasaan. Kita baca di dalam Matius 24:24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan apa? Mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka apa? Menyesatkan siapa? Orang-orang pilihan juga. Jadi kita butuh pengurapan dari Roh Kudus supaya kita tahu pengajaran ini benar atau tidak benar atau ajaran palsu. Karena kenapa? Sekali lagi tersesat itu jauh dari kebenaran. Dan orang yang jauh dari kebenaran berarti jauh dari keselamatan. Makanya Yesus pernah berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi orang yang tersesat secara rohani berada dalam bahaya kehilangan keselamatan. Bagaimana kita bisa menguji sebuah pengajaran itu sesat atau tidak sesat? Ya, baca ayat ini sungguh-sungguh di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Di sini dikatakan begini. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya.
Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Hati-hati, orang lain di sini itu merujuk kepada guru-guru palsu yang mengaku punya wahyu khusus yang lebih tinggi daripada Injil. Ya, orang lain di sini. Jadi bukan orang-orang atau guru-guru yang Tuhan pakai, tetapi ini guru-guru palsu. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Bagaimana supaya kita tidak tersesat? Terimalah pengurapan Roh Kudus yang turun atas kita. Akibat sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka secara otomatis saya mau beritahu, kita dapat membedakan mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang salah. Oleh sebab itu kita butuh pengurapan daripada Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Itu tujuan pertama. Karena saat ini sangat banyak sekali pengajaran yang menyesatkan. Ya, salah satunya legalisme. Jadi mengajar kita untuk melakukan hal-hal yang baik supaya kita bisa masuk surga. Itu ajaran sesat. Ada lagi Injil kemakmuran. Ya, kalau jadi anak Tuhan itu harus kaya. Sehingga banyak orang yang mengejar kekayaan. Dan ada banyak sekali ajaran sesat yang lainnya yang tidak saya sebutkan di sini. Tetapi saya yakin setiap kita yang diurapi dengan kuasa Roh Kudus, saya yakin kok firman Tuhan sudah berkata hati kita itu loh, nanti akan menjadi loh yang Tuhan bisa menuliskan firman Tuhan di situ. Sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita tahu apa yang disampaikan itu benar atau sesat. Atau menyesatkan kita. Jadi sekali lagi ya, tujuan yang pertama supaya kita bisa membedakan pengajaran yang benar dan pengajaran yang salah. Ya. Tujuan yang kedua, kita akan membaca di dalam 1 Samuel 10 ayat 6. Di sana firman Tuhan berkata, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia yang lain. Semua kita adalah pengikut Kristus, telah dipenuhi dan diurapi Roh Kudus untuk meneguhkan panggilannya. Dan fungsi daripada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu akan menolong kita menghasilkan buah roh, yaitu sifat karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan ketika karakter itu ada di dalam kehidupan kita, buah roh itu dalam kita, maka hidup kita itu akan menjadi pribadi yang lain. Coba ingat, pribadi kita sebelum kenal Yesus, seperti apakah itu? Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dan menghasilkan buah roh. Lihat pribadi kita yang sekarang, kan berubah. Apakah sudah sempurna? Apakah sudah sempurna sekarang? Belum, kita terus diubahkan menjadi pribadi yang lain. Dan firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saya mau berkata, apakah orang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, sudah percaya Yesus, sudah tidak bisa berdosa? Masih bisa, ya. Sekarang berdosa itu ada di dalam pilihan kita. Tuhan mengampuni gak dosa kita walaupun kita sudah berbuat dosa? Mengampuni? Mengampuni. Tetapi dosa tetap ada konsekuensinya. Ya. Seperti Daud sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, tapi suatu saat dia berzina dengan Batseba. Ada konsekuensinya? Ada. Tuhan mengampuninya? Ya, diampuni, tapi dia punya konsekuensi, yaitu anaknya akhirnya mati. Jadi Saul ketika dipenuhi Roh Kudus, ia menjadi manusia yang lain. Dia bernubuat seperti nabi-nabi yang lain. Petrus yang dahulunya seorang pengecut, ketika dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi pribadi yang berani.
Paulus yang membenci pengikut Kristus, setelah dipenuhkan Roh Kudus, dia menjadi rasul yang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Setelah percaya kepada Yesus, dipenuhi Roh Kudus, bagaimana dengan hidup kita? Adakah kita menjadi pribadi lain yang memiliki buah roh? Sehingga ketika orang melihat kita, mereka melihat Kristus di dalam hidup kita. Atau sebaliknya, ya mereka tetap melihat kita sama seperti dulu, hidup di dalam kedagingan, ketidaktaatan dan pemberontakan kepada Tuhan. Dan saya mau berkata pagi hari ini Tuhan akan mengurapi kita semua. Dan yang rindu untuk diubahkan. Dan ketika pengurapan itu ada di atas kita, maka lihatlah pekerjaan Tuhan yang hebat atas kita. Apa yang akan terjadi? Yang ketiga, kita akan membaca di dalam Lukas 4 ayat 18 ayat 19. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Untuk apa? Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ternyata hal yang ketiga, yang pertama kita bisa membedakan pengajaran yang sesat maupun yang benar. Yang kedua, kita akan menjadi pribadi yang lain, di mana hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dan lama setelah itu kita akan menjadi semakin seperti Kristus, dan setelah itu apa yang akan terjadi? Kita akan menjadi jawaban bagi orang yang membutuhkan. Kok tidak ada amin? Kita akan menjadi jawaban bagi orang yang membutuhkan. Jadi kesimpulan dari ayat itu yang sudah kita baca, kalau Roh Tuhan ada padaku, dampaknya seperti Yesus. Yesus itu menjadi jawaban bagi orang yang berdosa. Bagi Sakeus, pemungut cukai. Akhirnya Sakeus boleh datang kepada Tuhan. Dia menjadi jawaban bagi Maria Magdalena, seorang yang berzina. Akhirnya dia datang kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang sakit, Yesus merupakan jawaban bagi mereka. Termasuk perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Bagi orang-orang yang kerasukan setan, kita banyak membaca perikop tentang orang yang kerasukan setan dan setannya diusir dan mereka dipulihkan. Termasuk seseorang yang ada di Gerasa. Dipulihkan. Bagi orang-orang yang hilang pengharapan seperti wanita Samaria itu. Sudah tidak berpengharapan, tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus menjadi jawaban bagi mereka. Termasuk menjadi jawaban bagi perkawinan yang kehabisan anggur. Yesus menjadi jawaban bagi rumah tangga. Kita melihat Yesus. Kedua, Simon Petrus. Petrus itu penakut. Kelihatannya yo-yo, tetapi sebenarnya hatinya kecil. Bahkan dia menyangkal Yesus. Yang kedua, Petrus itu tidak mengerti banyak hal tentang misi Kristus secara utuh ketika dia belum dipenuhi Roh Kudus. Bayangkan, Yesus mau menyerahkan diri untuk disalibkan di Yerusalem, tetapi apa yang terjadi? Dia katakan, biar itu tidak terjadi kepadamu. Kenapa dia belum dipenuhkan Roh Kudus? Sehingga dia tidak mengerti rancangan Allah. Dan dia adalah seorang yang impulsif. Mudah terbawa emosi dan sering ragu. Tetapi kalau kita melihat setelah Roh Kudus dicurahkan di dalam Kisah Para Rasul 2. Dia berdiri dan berkhotbah dengan keberanian dan 3.000 orang bertobat hari itu. Dan kita tahu bahwa Petrus itu menjadi pemimpin gereja mula-mula. Ketika dipenuhi Roh Kudus dan dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Menyembuhkan orang sakit dan menguatkan jemaat-jemaat yang lemah. Jadi Roh Kudus mengubahkan Petrus dari pribadi yang dahulunya goyah seperti bulu. Masih ingat Kana? Kana itu artinya apa? Tempat-tempat bulu. Dan Petrus itu adalah, ya Simon itu artinya, Simon artinya bulu. Betul ya? Dia mudah digoyahkan. Tetapi ketika dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi Petrus, batu karang yang teguh. Stefanus kita tahu, dia melayani
jemaat dan janda-janda, dia dipenuhi Roh Kudus, berkhotbah dengan kuasa. Dan Bapak Ibu tahu, martir pertama di perjanjian baru itu adalah Stefanus. Dan kematiannya daripada Stefanus itu banyak orang tergugah, termasuk Saulus. Kematiannya itu menjadi kesaksian yang kuat, mengguncang hati Saulus. Meski tidak terjadi seketika itu. Stefanus mati dengan wajah yang seperti malaikat. Dan ini merupakan titik awal yang penting dalam perjalanan pertobatan Paulus. Jadi Stefanus menjadi jawaban lewat kematiannya. Banyak orang yang bertobat termasuk Saulus. Saya rindu setiap daripada kita. Tidak ada perkataan terlambat. Tidak ada perkataan tidak bisa. Seperti Stefanus, dia tidak hanya mati sebagai martir, tetapi hidupnya menjadi benih yang Tuhan pakai untuk mengubah seorang Saulus yang kemudian dipakai luar biasa sebagai seorang rasul. Dia adalah Rasul Paulus. Paulus sendiri, dulunya Saulus, dia penganiaya jemaat. Tetapi setelah dipenuhi Roh Kudus, hidupnya diubahkan total menjadi rasul besar. Bahkan kita tahu Alkitab yang kita baca di perjanjian baru, sebagian besar itu adalah tulisan daripada Paulus. Hidupnya menjadi jawaban bagi gereja mula-mula dan bangsa-bangsa khususnya yang bukan Yahudi. Kenapa? Karena dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, kita tahu di perjanjian lama ada seorang nabi yang bernama Nabi Elisa. Dia menerima pengurapan 2 kali dari Elia. Dan dia melakukan mujizat demi mujizat. Menyembuhkan air yang pahit. Karena kenapa? Dipenuhkan dengan pengurapan itu. Dia memberi makan janda, membangkitkan anak yang mati. Bahkan Naaman seorang panglima yang sakit kusta. Itu lewat perkataannya dia disembuhkan. Dan Elia menjadi jawaban atas kebutuhan orang banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dipanggil. Dulunya kita orang berdosa. Sudah diurapi. Itu untuk melayani dan menjadi jawaban bagi orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri. Amin. Dan bagaimana sekarang ini? Apakah kita cuma lakukan segala sesuatu tertujunya hanya kepada diri kita sendiri? Ingat loh ya, pengurapan Roh Kudus itu tidak memberi kuasa saja, tetapi menjadikan seseorang alat Tuhan untuk menjawab kebutuhan orang lain, baik secara rohani maupun secara praktis. Kalau saudara menerima pengurapan Roh Kudus sekarang ini, maka saya yakin kok hidup kita akan dipakai Tuhan menjadi jawaban bagi banyak orang yang membutuhkan. Dan saat pagi hari saya mau bertanya, hidup kudus itu bukan mengejar sesuatu yang kelihatannya holy, yang seperti disampaikan Pak Ari. Tetapi hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Oleh sebab itu, kita mau minta Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, supaya Roh Kudus bertata lebih lagi dalam hidup kita. Urapannya, lawatannya. Dan kita mau katakan pada saat pagi hari ini, hanya Engkau yang kuperlu, karena Engkau yang terutama di dalam hidupku. Dan lihat, nanti gereja ini kan penuh, tidak cuma isi sekian saja orang-orangnya, ini nanti akan dibongkar, ya nanti akan ditambah kursi-kursinya. Kalau kita bergerak semua, kita hidup tidak untuk kita sendiri, tetapi kita mau menjadi jawaban orang bagi orang lain, maka saya yakin akan banyak orang datang kepada Tuhan lewat hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.